Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu pernah nggak ngalamin pagi yang kelihatannya tenang, rumah masih sepi, televisi nyala pelan, tangan megang teh anget, tapi pikiran justru ramai luar biasa. Duduk santai, niatnya menikmati pagi, tiba-tiba HP bunyi, masuk satu pesan bukan dari anak, bukan dari cucu, tapi dari grup WhatsApp pensiunan. Isinya singkat tapi efeknya panjang. Rapel katanya sudah cair. Ada yang nyaut belum? Ah, itu masih isu. Yang lain bilang, Kak, tetangga saya sudah masuk. Ada juga yang kirim screenshot entah dari mana asalnya. Sumber enggak jelas tapi bikin jantung deg-degan. Bukan karena takut, tapi karena harapan dan cemas datang barengan. Di titik itu sebenarnya yang Bapak Ibu butuhkan cuma satu. Bukan janji manis, bukan kabar burung, tapi kepastian. Kepastian yang jelas, resmi, dan bisa dipegang. Nah, di video ini mari kita duduk bareng, tenang dulu, tarik napas. Kita bahas semuanya pelan-pelan, runtut dan jernih. Tidak lompat-lompat, tidak dibesar-besarkan, tidak dipelintir ke sana kemari. Kita akan kupas tuntas soal rapel gaji pensiunan tahun 2026 berdasarkan penjelasan resmi pemerintah, kebijakan negara, dan mekanisme yang benar-benar berlaku di lapangan. Salam hormat kami untuk seluruh Bapak dan Ibu dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel Pensiun Indonesia, tempat berbagi informasi pensiun yang kami jaga supaya tetap waras, rasional, dan bisa dipercaya. Harapan kami dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, hati yang tenang, dan masa pensiun yang dijalani dengan penuh rasa syukur. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, topik rapel gaji pensiunan 2026 ini memang lagi ramai luar biasa. Bukan cuma di media sosial, tapi juga di obrolan warung kopi, kumpul keluarga sampai forum-forum pensiunan. Ada yang bilang rapel sudah dipastikan cair. Ada yang berani nyebut tanggal, ada yang bahas skema prioritas. Bahkan ada yang mengklaim sudah tahu peran Taspen dan Asabri sampai detail. Tapi pertanyaannya sederhana, mana yang benar, mana yang asumsi, mana yang resmi, dan mana yang cuman kabar angin yang kebetulan viral? Disinilah pentingnya kita bersikap tenang dan cermat. Karena informasi soal pensiun itu bukan sekadar berita lewat. Ini menyangkut hak, menyangkut kesejahteraan, menyangkut kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu yang sudah puluhan tahun mengabdi untuk negara, mari kita mulai dari kalimat besar yang sering muncul belakangan ini. Rapel gaji pensiunan 2026 dipastikan cair. Negara menegaskan tidak bisa ditunda, lengkap dengan jadwal, skema prioritas, serta peran Taspen dan Asabri. Kedengarannya melegakan. Iya, tapi sebagai warga yang cerdas, kita nggak boleh berhenti di judul. Kita harus masuk ke isinya. Apa dasar pernyataan itu? Siapa yang menyampaikan dalam konteks apa? Dan bagaimana mekanisme realisasinya? Bapak, Ibu, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menyampaikan bahwa kebijakan kenaikan gaji pensiun beserta rapelnya untuk pensiunan ASN, TNI, dan Polri sudah masuk dalam kebijakan negara yang sah. Artinya apa? Artinya ini bukan gosip, bukan isu grup WhatsApp, bukan kabar yang berdiri tanpa pijakan. Kebijakan ini sudah diikat secara resmi dalam struktur anggaran negara. Dana rapel dan penyesuaian gaji pensiun sudah dialokasikan dalam APBN tahun anggaran 2026. Ini poin yang sangat penting karena APBN itu bukan dokumen biasa. APBN adalah undang-undang disahkan DPR, ditandatangani Presiden, dan punya kekuatan hukum yang mengikat negara. Begitu rapel gaji pensiunan masuk APBN, artinya secara hukum negara sudah mengikatkan diri untuk membayar. Bukan bisa, tapi wajib. Bukan kalau ada sisa anggaran, tapi harus dipenuhi. Dalam konferensi pers resmi terkait kebijakan fiskal dan APBN, pejabat Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa pembayaran rapel gaji pensiunan masuk kategori belanja wajib negara atau mandatory spending. Ini bukan istilah sembarangan. Mandatory spending berarti anggaran yang tidak bisa dihapus, tidak bisa dialihkan, dan tidak bisa ditunda tanpa melanggar hukum. Dalam kondisi apapun belanja wajib harus dibayar bahkan saat ekonomi melambat, bahkan saat fiskal tertekan. Disinilah posisi hak pensiunan menjadi sangat kuat. Negara tidak melihat pensiun sebagai beban.
Negara melihat pensiun sebagai tanggung jawab dan bentuk penghargaan atas pengabdian panjang para aparatur negara yang sudah menjaga roda pemerintahan, pertahanan, dan keamanan republik ini. Karena itu, ketika rapel gaji pensiunan dimasukkan sebagai belanja wajib, kedudukannya berdiri di atas kewajiban hukum dan konstitusional. Bukan sekadar niat baik, namun Bapak Ibu, ada satu hal yang sering menimbulkan salah paham. Banyak yang mengira kalau sudah dianggarkan maka otomatis cair serentak di tanggal yang sama. Ini perlu kita luruskan. Pencairan rapel gaji pensiunan 2026 tidak dilakukan serentak. Dan ini bukan pertanda masalah. Justru sebaliknya, ini adalah mekanisme agar penyaluran aman dan tertib. Jumlah penerima pensiun di Indonesia itu jutaan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kalau dicairkan sekaligus risikonya besar, ya sistem bisa terganggu, antan panjang, keterlambatan transfer, sampai potensi kesalahan teknis. Karena itu, pemerintah menerapkan skema pencairan bertahap dengan sistem prioritas. Ini bukan untuk membeda-bedakan, tapi untuk memastikan semua hak dibayar tanpa mengganggu sistem pembayaran pensiun rutin yang selama ini sudah berjalan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menunjuk dua lembaga utama, PT Taspen untuk pensiunan ASN dan PT Asabri untuk pensiunan TNI, Polri, serta ahli waris. Ini penting supaya Bapak dan Ibu tidak salah alamat saat mencari informasi. Saat ini baik Taspen maupun Asabri sedang menjalankan proses krusial, yaitu verifikasi data. Proses ini sering disangka penghambat, padahal justru kunci kelancaran. Verifikasi dilakukan untuk memastikan data penerima masih valid, identitas sesuai, status pensiun benar, dan rekening bank masih aktif. Banyak kasus keterlambatan pencairan di masa lalu bukan karena dananya tidak ada, tapi karena rekening sudah tidak aktif atau data belum diperbarui. Jadi memastikan data itu bukan formalitas, tapi perlindungan agar hak benar-benar sampai ke tangan penerima. Sampai di sini, kita bisa tarik satu kesimpulan penting. Secara kebijakan, rapel gaji pensiunan 2026 sudah dijamin secara anggaran, dananya sudah disediakan, secara hukum negara terikat secara mekanisme sudah dirancang. Lalu pertanyaannya tinggal satu, kapan? Pemerintah melalui pernyataan resmi menyebutkan bahwa akhir Januari 2026 menjadi periode krusial. Sekitar tanggal 30 Januari 2026, pencairan rapel direncanakan mulai dilakukan secara bertahap sesuai skema prioritas. Perlu digarisbawahi kata mulai. Bukan berarti semua langsung menerima di hari yang sama. Jadi kalau di tanggal itu dana belum masuk ke rekening Bapak atau Ibu bukan berarti dibatalkan. Artinya proses sedang berjalan sesuai giliran. Pemerintah menegaskan tidak ada penundaan. Yang ada hanyalah tahapan teknis agar semuanya tertib dan aman. Bapak Ibu, kebijakan ini bukan sekadar soal uang tambahan, ini simbol kehadiran negara. Ini bentuk pengakuan bahwa pengabdian tidak dilupakan meski masa tugas sudah selesai. Pemerintah juga mengambil langkah besar dalam menjaga stabilitas ekonomi. Salah satunya dengan memindahkan dana negara dalam jumlah besar dari saldo anggaran lebih yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia ke perbankan nasional khususnya bank-bank himbara. Angkanya ratusan triliun. Tujuannya agar uang negara tidak mengendap tapi berputar menjaga likuiditas, mendorong kredit, menggerakkan ekonomi. Ketika ekonomi stabil, penerimaan negara terjaga. Ketika penerimaan kuat, belanja wajib seperti pensiun makin aman, pemerintah sangat sadar pensiunan adalah kelompok yang paling rentan terhadap gejolak ekonomi. Karena itu menjaga stabilitas bukan cuma soal pertumbuhan, tapi soal keadilan sosial. Dalam rapat dengan DPR, Menteri Keuangan menegaskan bahwa kebijakan ini bagian dari strategi besar menjaga kesehatan fiskal. Pemerintah bahkan menargetkan APBN yang lebih sehat ke depan, dan APBN yang sehat artinya belanja pensiun tidak terganggu. Bapak, Ibu mungkin masih ada kekhawatiran apakah dalam kondisi ekonomi sulit pensiunan akan dikorbankan? Jawabannya tegas tidak. Dalam struktur APBN, belanja pensiun punya posisi khusus. Justru saat ekonomi menantang, jaring pengaman sosial diperkuat dan pensiunan ada di dalamnya. Rapel gaji pensiunan 2026 berdiri di atas 3 pilar. Pilar hukum, pilar anggaran, dan pilar stabilitas ekonomi. Ketiganya saling menopang. Kalau salah satu rapuh,
Kebijakan ini tidak akan diumumkan secara terbuka. Fakta bahwa pemerintah menyampaikannya secara resmi menunjukkan tingkat keyakinan yang tinggi. Pada akhirnya, rapel ini bukan sekadar angka di rekening. Ini simbol penghargaan negara. Simbol bahwa setelah puluhan tahun mengabdi negara tidak pergi. Pengabdian tidak berhenti nilainya hanya karena seseorang pensiun. Namun Bapak Ibu juga perlu bijak. Tidak semua informasi yang beredar itu benar. Ada yang dibesar-besarkan, ada yang dipelintir, ada yang sengaja dibuat sensasional. Jangan panik hanya karena baca komentar orang lain. Setiap pensiunan punya jalur pencairan yang bisa berbeda. Beda waktu cair bukan berarti beda hak, pastikan data pribadi benar, rekening aktif, dan jangan ragu bertanya lewat kanal resmi Taspen atau Asabri. Dana rapel adalah hak penuh, tidak ada kebijakan pemotongan sepihak. Kalau ada penyesuaian administratif, itu sifatnya individual dan selalu ada penjelasan resmi. Bapak Ibu yang kami hormati, rapel gaji pensiunan 2020-an adalah hak yang dijamin negara, hak yang sedang diproses, hak yang akan sampai pada waktunya. Negara hadir, negara bekerja, dan negara bertanggung jawab. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga penjelasan ini membawa kejelasan dan ketenangan. Jika bermanfaat, silakan bagikan ke rekan-rekan sesama pensiunan agar tidak ada yang terjebak kabar menyesatkan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah telah menetapkan keputusan resmi terkait pencairan rapel gaji pensiunan ASN, TNI, dan Polri untuk tahun 2026. Keputusan ini membawa implikasi langsung bagi stabilitas finansial para pensiunan yang selama ini menunggu kepastian haknya, keterlambatan administrasi, atau ketidaksesuaian data dapat berdampak langsung pada kapan dan berapa jumlah yang diterima. Apakah semua prosedur telah dipastikan siap? Bagaimana pemerintah menjamin hak yang seharusnya diterima sejak awal kini dapat dicairkan tanpa hambatan? Banyak yang mungkin tidak menyadari bahwa rapel gaji pensiunan bukan sekadar tambahan rutin. Ini merupakan hak yang seharusnya sudah diterima sejak penyesuaian kebijakan sebelumnya, tetapi baru bisa dicairkan setelah seluruh proses administratif dan penganggaran selesai. Tanpa pemahaman yang tepat, pensiunan berisiko melewatkan informasi penting mengenai jadwal skema pencairan dan jumlah nominal yang menjadi hak mereka. Setiap tahapan pencairan telah dirancang agar akurat dan transparan. Namun, data rekening yang tidak aktif, identitas yang belum diperbarui, atau dokumen administrasi yang tertunda dapat menunda pencairan. Seberapa besar risiko ini mempengaruhi keuangan Anda? Apakah setiap Bapak dan Ibu telah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dipahami sebelum dana masuk ke rekening. Proses pencairan rapel gaji pensiunan 2026 akan berlangsung secara bertahap dimulai dari akhir Desember 2025 dan berlanjut hingga 30 Januari 2026. Seluruh mekanisme ini telah diatur oleh pemerintah melalui regulasi resmi, termasuk skema perhitungan nominal yang disesuaikan dengan golongan terakhir dan masa kerja saat pensiun. Namun, nominal yang diterima setiap individu dapat berbeda karena faktor tersebut dan memahami perhitungan ini menjadi krusial agar tidak terjadi salah tafsir. Pemerintah juga memastikan bahwa informasi ini bukan sekadar rumor atau spekulasi. Sumber resmi telah mengonfirmasi bahwa pencairan rapel akan dilakukan secara sistematis. Namun tanpa perhatian terhadap data administrasi pribadi, penerima bisa mengalami keterlambatan. Apa yang harus diperhatikan agar hak pensiunan diterima tepat waktu? Detail akan dijelaskan secara menyeluruh dalam narasi berikut. Sekarang kita masuk ke informasi resmi. Rapel gaji pensiunan ASN, TNI, dan Polri tahun 2026 telah dinyatakan resmi dicairkan mulai 30 Januari 2026. Kepastian ini mengakhiri spekulasi yang sempat beredar di media sosial dan beberapa portal berita. Pemerintah telah menetapkan seluruh jadwal, skema, pencairan, dan mekanisme perhitungan nominal secara lengkap. Dana akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima tanpa perlu pengajuan manual. Proses ini bertujuan menjaga akurasi,
transparansi dan menghindari kendala teknis. Rapel gaji pensiunan adalah selisih gaji pokok akibat penyesuaian kebijakan yang seharusnya diterima sejak awal masa berlaku, namun baru bisa dibayarkan setelah proses administrasi dan penganggaran rampung. Dengan kata lain, uang ini adalah hak yang tertunda dan besarnya berbeda-beda sesuai golongan terakhir dan pangkat terakhir saat pensiun. Semakin tinggi golongan dan semakin panjang masa kerja, nominal yang diterima tentu akan lebih besar. Pemerintah telah menyiapkan perhitungan rinci untuk memastikan setiap pensiunan menerima haknya sesuai ketentuan. Pencairan dilakukan secara bertahap mulai akhir Desember 2025 hingga 30 Januari 2026. Dana akan langsung masuk ke rekening pensiunan aktif tanpa perlu melakukan pengajuan manual. Sistem ini dirancang agar transparan dan tepat sasaran menghindari kesalahan teknis yang dapat menunda hak setiap penerima. Pastikan rekening masih aktif, data identitas sesuai, dan tidak ada administrasi yang tertunda agar proses berjalan lancar. Untuk perhitungan nominal, skema rapel dihitung dari selisih gaji pokok lama dan baru dikalikan jumlah bulan keterlambatan pembayaran disesuaikan dengan golongan terakhir dan pangkat terakhir saat pensiun. Artinya, setiap pensiunan akan menerima nominal berbeda bergantung pada riwayat jabatan, golongan terakhir, dan masa kerja saat aktif. Semakin tinggi golongan dan semakin lama masa kerja, semakin besar nominal rapel yang diterima. Sebagai ilustrasi, gaji pokok pensiunan per golongan adalah sebagai berikut. Golongan 1A, 1D antara 127, 48P 100 hingga 2 di 700. Golongan 2A, 2D mulai 2 di 25 700 hingga 372 800. Golongan 3A, 3D 2 di 87 209 700 hingga 4 di 200. Golongan 4 mulai R32 8728 hingga 49. 85 La 22 100. Nominal ini hanya gaji pokok, belum termasuk tunjangan pasangan, tunjangan anak, atau tunjangan lainnya. Dengan tambahan tunjangan, rapel yang masuk ke rekening bisa mencapai jutaan hingga belasan juta. Untuk memastikan pencairan lancar, setiap pensiunan diminta memastikan rekening masih aktif, identitas telah sesuai, dan tidak ada administrasi yang tertunda. Hal ini penting untuk menghindari masalah teknis saat transfer. Pemerintah menjamin hak pensiunan tetap aman, namun keberhasilan pencairan bergantung pada kesiapan data masing-masing individu. Selain itu, pengecekan data pribadi penting untuk memastikan hak diterima tepat waktu dan tepat jumlah. Pastikan rekening tidak dorman atau tutup, identitas sesuai catatan resmi dan dokumen administrasi telah diperbarui. Dengan langkah ini, rapel gaji pensiunan 2026 dapat diterima secara penuh tanpa kendala. Pensiunan diharapkan terus memantau informasi resmi melalui situs pemerintah agar tidak terjebak kabar yang tidak valid. Pemerintah berkomitmen menjamin hak pensiunan dan rapel gaji tahun 2026 akan masuk sesuai jadwal nominal dan mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan memahami skema ini, Bapak dan Ibu dapat merencanakan keuangan dengan tenang. Informasi yang disampaikan mencakup seluruh aspek penting jadwal pencairan, nominal pergolongan, mekanisme perhitungan, dan langkah-langkah krusial untuk memastikan dana sampai ke rekening. Dengan demikian, hak pensiunan ASN, TNI, dan Polri dapat diterima penuh dan tepat waktu mulai 30 Januari 2026. Pemerintah menekankan pentingnya kesadaran setiap penerima dalam menyiapkan administrasi agar proses pencairan berjalan lancar, aman, dan transparan. Pemerintah telah menetapkan keputusan resmi mengenai pencairan rapel gaji dan penyesuaian gaji pensiunan ASN, TNI, dan Polri untuk tahun 2026. Kebijakan ini memiliki implikasi langsung terhadap keamanan finansial para pensiunan yang selama ini mengandalkan pembayaran rutin sebagai bagian dari perencanaan hidup jangka panjang. Keterlambatan administratif atau ketidaksesuaian data dapat mempengaruhi jumlah dan jadwal pencairan. Sudahkah setiap prosedur dipastikan siap? Bagaimana pemerintah menjamin hak yang seharusnya diterima sejak awal kini dapat dicairkan tanpa hambatan? Setiap tahapan pencairan rapel gaji dirancang untuk akurat dan transparan. Namun rekening yang tidak aktif, identitas yang belum diperbarui atau dokumen administrasi tertunda
dapat menunda pencairan. Apa risiko keterlambatan ini terhadap perencanaan keuangan pensiunan? Apakah semua dokumen pendukung sudah disiapkan sesuai ketentuan resmi? Rapel gaji pensiunan bukan sekadar tambahan rutin. Ini merupakan hak yang tertunda dari penyesuaian kebijakan sebelumnya. Baru dapat dicairkan setelah proses administrasi dan penganggaran selesai. Tanpa pemahaman yang tepat, hak pensiunan bisa terlewatkan atau salah tafsir terkait nominal dan jadwal. Mekanisme dan skema resmi akan dijelaskan secara rinci berikut ini. Pencairan rapel gaji pensiunan ASN, TNI, dan Polri akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Desember 2025 hingga 30 Januari 2020 Mamapu. Skema perhitungan telah ditetapkan pemerintah termasuk penyesuaian berdasarkan golongan terakhir dan masa kerja saat pensiun, karena faktor golongan dan pangkat nominal yang diterima berbeda-beda. Memahami perhitungan ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pemerintah menegaskan bahwa informasi ini berasal dari sumber resmi, bukan spekulasi. Namun, tanpa perhatian terhadap data administrasi pribadi, keterlambatan masih bisa terjadi. Apa yang harus diperhatikan agar hak pensiun diterima tepat waktu? Bagaimana setiap individu dapat memastikan tidak ada hambatan dalam proses pencairan? Seluruh rincian akan dijelaskan dalam narasi berikut. Mulai TC 10 Januari 2026, rapel gaji pensiunan resmi dicairkan. Kepastian ini mengakhiri spekulasi yang beredar di berbagai media. Jadwal pencairan, mekanisme transfer, dan perhitungan nominal telah ditetapkan secara resmi. Dana akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima tanpa perlu pengajuan manual untuk menjaga akurasi dan transparansi. Rapel gaji merupakan selisih gaji pokok akibat penyesuaian kebijakan yang seharusnya diterima sejak awal masa berlaku, namun baru bisa dibayarkan setelah proses administrasi dan penganggaran rampung. Besar nominal bervariasi sesuai golongan terakhir dan pangkat terakhir saat pensiun. Semakin tinggi golongan dan semakin panjang masa kerja, semakin besar nominal rapel diterima. Pemerintah telah menyiapkan perhitungan rinci untuk memastikan setiap pensiunan menerima haknya sesuai ketentuan. Pencairan dilakukan secara bertahap mulai akhir Desember 2025 hingga 30 Januari 2022. Dana masuk langsung ke rekening pensiunan aktif tanpa pengajuan manual. Sistem ini dirancang untuk transparansi dan ketepatan menghindari kesalahan teknis yang dapat menunda hak setiap penerima. Pastikan rekening aktif, data identitas sesuai, dan tidak ada administrasi tertunda agar proses berjalan lancar. Perhitungan nominal rapel didasarkan pada selisih gaji pokok lama dan baru dikalikan jumlah bulan keterlambatan pembayaran disesuaikan dengan golongan dan pangkat terakhir. Dengan kata lain, setiap pensiunan menerima nominal berbeda bergantung riwayat jabatan, golongan terakhir, dan masa kerja. Semakin tinggi golongan dan semakin lama masa kerja, semakin besar nominal rapel diterima. Sebagai ilustrasi, gaji pokok pensiunan per golongan adalah golongan 1A, 1D antara 17,48 100 hingga 225 Planato 700. Golongan 2A, 2D mulai 2D 2700 hingga 3 2008B 800, golongan 3A, 3D R28 79 700 hingga 429 6000, golongan 4 mulai 3 287 800 hingga 4 117. 100 nominal ini hanya gaji pokok belum termasuk tunjangan pasangan, tunjangan anak atau tunjangan lainnya dengan tambahan tunjangan. Rapel yang masuk ke rekening bisa mencapai jutaan hingga belasan juta. Kelancaran pencairan bergantung pada kesiapan data individu. Pastikan rekening masih aktif, identitas telah sesuai, dan dokumen administrasi tidak tertunda. Pemerintah menjamin hak pensiunan tetap aman. Namun, keberhasilan pencairan bergantung pada kesiapan administrasi masing-masing. Pengecekan data pribadi sangat penting agar hak diterima tepat waktu dan nominal sesuai ketentuan. Pastikan rekening tidak dorman atau tutup, identitas sesuai catatan resmi, dan dokumen administrasi telah diperbarui. Dengan langkah ini, rapel gaji pensiunan 2026 dapat diterima penuh tanpa kendala. Pensiunan disarankan memantau informasi resmi melalui situs pemerintah untuk menghindari kabar tidak valid. Pemerintah menegaskan rapel gaji tahun 2026 akan masuk sesuai jadwal
nominal, dan mekanisme resmi. Memahami skema ini membantu pensiunan merencanakan keuangan dengan tenang. Informasi yang disampaikan mencakup seluruh aspek penting, jadwal pencairan, nominal pergolongan, mekanisme perhitungan, dan langkah krusial agar dana sampai ke rekening. Dengan demikian, hak pensiunan ASN, TNI, dan Polri dapat diterima penuh dan tepat waktu mulai lalu Januari 2006. Pemerintah menekankan pentingnya kesiapan administrasi setiap penerima agar proses pencairan berjalan lancar, aman, dan transparan. Selain rapel, kebijakan tunjangan tetap berlaku sesuai ketentuan. Tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan masa kerja dihitung berdasarkan aturan resmi. Setiap klaim tunjangan tambahan harus disertai dokumen pendukung untuk memastikan proses verifikasi berjalan lancar. Prosedur administrasi dan pengawasan mekanisme transfer dirancang agar tidak terjadi kesalahan. Pemerintah memastikan bahwa seluruh hak finansial pensiunan terpenuhi sesuai regulasi. Ini mencakup pembayaran pokok, tunjangan tambahan, dan rapel yang sudah tertunda. Dengan memahami setiap tahap, pensiunan dapat memastikan bahwa semua hak diterima dengan akurat. Setiap rekening aktif, identitas valid, dan dokumen lengkap akan memastikan dana sampai tanpa kendala. Pensiunan yang mengikuti panduan resmi akan menerima haknya tepat waktu dan sesuai ketentuan. Kebijakan ini juga menegaskan perlunya kesadaran administrasi setiap individu. Pemerintah menekankan bahwa meskipun rapel dan penyesuaian gaji penting, keberhasilan pencairan sangat bergantung pada kesiapan administrasi pribadi dan kepatuhan terhadap prosedur resmi. Dengan demikian, hak pensiunan ASN, TNI, dan Polri dapat diterima secara lengkap, aman, dan tepat waktu mulai 30 Januari 2006. Pensiunan diharapkan mempersiapkan administrasi dan data dengan teliti agar mekanisme pencairan berjalan lancar dan sesuai aturan. Kesimpulannya, rapel gaji dan penyesuaian pensiunan tahun 2026 adalah hak yang dijamin pemerintah. Pencairan dilakukan melalui mekanisme resmi dengan perhitungan transparan dan jadwal yang pasti. Persiapan administrasi menjadi kunci agar seluruh hak finansial dapat diterima tanpa hambatan. M.